Siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Kita akan masuk di bagian yang kedua dari seri khotbah bulan ini, yaitu Love God with Passion. Cinta Tuhannya segenap hati. Saya yakin jemaat keluarga Allah di sini bukan cuma cinta Tuhan, tapi cinta Tuhan segenap hati. Karena itu ada bedanya. Oh ya, cinta Tuhan, karena semua orang Kristen ngomong cinta Tuhan. Tapi ada orang-orang yang cintanya segenap hati. Saya yakin itu saudara semua yang ada di tempat ini. Karena itu saya yakin kasih Tuhan akan dicurahkan sampai berlimpah-limpah di tengah-tengah kita. Amin. Nah, dalam bagian kedua ini kita belajar tentang bahasa kasih Tuhan. Apa itu artinya bahasa kasih? Bahasa kasih adalah cara kita mengekspresikan, menunjukkan kasih kita kepada orang lain, sekaligus cara kita merasakan dikasihi, disayangi oleh orang lain. Jadi sama-sama saudara mengasihi seseorang. Kalau saudara mengasihi dengan cara yang mengena, cara yang masuk buat dia, membuat dia merasa dikasihi, itu artinya kita mengasihi sesuai bahasa kasihnya. Tapi kadang-kadang sebagian orang mengasihi orang lain dengan cara kita sendiri, tapi belum tentu membuat orang itu merasa dikasihi. Orang itu merasa disayangi. Jadi bahasa kasihnya nggak cocok. Ibaratnya kalau di tempat ini kita undang pembicara tamu dari luar negeri, katakanlah dari India, dia khotbah bahasa India, khotbahnya firman Tuhan, diurapi luar biasa. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasanya, kita juga nggak dapat apa-apa. Betul? Perlu diterjemahkan supaya nyambung. Baru kalau nyambung, pesannya nyampai. Demikian pula dengan kasih. Yang namanya kasih, untuk bisa nyampai, kita perlu belajar mengasihi seseorang sesuai bahasa kasihnya. Karena kalau kita mengasihi dia sesuai bahasa kasihnya, dia merasa disayang, dia merasa diperhatikan, dia merasa dikasihi. Kasihnya akan berbalas. Doa saya melalui firman Tuhan ini, keluarga kita mengalami pemulihan. Melalui firman Tuhan ini, hubungan dalam pernikahan, hubungan persahabatan, ada pemulihan yang terjadi. Jadi kita belajar bahasa kasihnya Tuhan, tapi terlebih dahulu kita belajar bahasa kasih manusia. Karena itu yang kelihatan, dan Alkitab ngomong bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi bahasa kasih manusia ini dapat transfernya juga dari Tuhan. Bedanya kalau bahasa kasih Tuhan lengkap, tapi bahasa kasih manusia nggak lengkap. Jadi dari 5 bahasa kasih manusia yang akan kita pelajari, masing-masing dari kita paling punya 1 atau 2 yang menonjol. Tapi Tuhan lengkap semuanya. Kita masuk langsung ya. Yang pertama, bahasa kasih manusia yang pertama adalah kata-kata pujian. Tahukah saudara ada orang-orang yang bahasa kasihnya kata-kata pujian, sehingga dia itu merasa disayang, diperhatikan kalau dia mendengar kata-kata pujian. Nah, kalau Anda punya pasangan yang bahasa kasihnya kata-kata pujian, Anda harus ngerti kunci memenangkan hatinya ada di mana? Telinga. Itu sebabnya kalau sudah tahu bagaimana berkata-kata yang baik, yang manis, memberikan kata-kata pujian, maka dengan cepat urusan bisa selesai. Masalah bisa dibicarakan dengan lebih mudah, karena hatinya sudah enak dulu. Masuknya di hati sudah keterima terlebih dahulu. Karena itu hubungan akan bisa lebih mudah mekar, hubungan akan bisa lebih mudah jadi indah. Itu sebabnya mari kita belajar melihat orang-orang di sekeliling kita. Siapa yang bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, dan belajar mengutarakan kata-kata pujian. Buat kita yang bahasa kasihnya bukan kata-kata pujian, rasanya mungkin riku, rasanya mungkin gak enak, rasanya kita, aduh ngapain sih saya harus memberikan kata-kata pujian, kayaknya kok berlebihan. No, buat orang yang bahasa kasihnya kata-kata pujian, justru kalau itu Anda lakukan, dia merasa disayangi, dia merasa diperhatikan. Sesederhana karena itu bahasa kasihnya. Bahkan kata-kata pujian itu punya power yang besar. Berapa banyak anak-anak kalau dipuji sama orang tuanya, dia termotivasi. Dia dipuji, dia semakin giat belajar. Dia dipuji, dia semakin
giat mengembangkan talentanya. Jadi pujian itu punya power yang luar biasa. Belajar menggunakan kata-kata pujian dengan tepat, sehingga kasih berlipat kali ganda dalam keluarga kita dan hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa kasih manusia yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Orang kalau bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas, maka dia akan merasa disayangi ketika orang yang dia sayangi mau meluangkan waktu sama dia. Jadi hanya meluangkan waktu saja, ngobrol, mungkin ngobrolnya nggak jelas, ngobrolnya macam-macam, yang penting jalan-jalan bersama, spend time together, maka ada satisfaction dalam hatinya. Buat saya, saudaraku, ini ada salah satu bahasa kasih saya. Sehingga saya sama istri saya kalau kami cuma putar-putar, naik mobil, jalan-jalan, sekian waktu, selesai pulang rumah, padahal nggak ngapa-ngapain, saya nggak dikasih kado, nggak dikasih apa-apa, cuma ngobrol, putar-putar, selesai pulang rumah saya seger, saya puas. Kenapa? Itu bahasa kasih yang masuk ke saya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa kasih manusia yang ketiga adalah hadiah. Ada orang yang bahasa kasihnya memang ketika dia menerima hadiah, bukan karena dia serakah, karena dari sononya begitu. Diciptakannya, didesainnya, ya sudah kayak gitu. Jadi ketika dia menerima hadiah, dia happy. Biasanya orang yang kayak gini juga sangat happy ngasih hadiah. Jadi dia ekspresikan kasihnya dengan cara ngasih hadiah sama orang lain. Ini istri saya, bahasa kasih istri saya itu pemberian hadiah kayak gini. Jadi di mana-mana, kapan saja dia kan selalu kasih ini, kasih itu, sama ini, sama itu. Semua orang dikasih. Kenapa? Itu adalah cara dia ngomong, I care about you. Saya peduli kamu, saya mengasihi kamu. Demikian pula kalau orang melakukan hal seperti itu sama dia, itu ngena di hatinya, masuk di hatinya. Dia ngerasa oh orang itu juga peduli, orang itu juga mengasihi dia. Sesederhana karena itu bahasa kasihnya. Ya, yang keempat, bahasa kasih manusia adalah sentuhan fisik. Ini bukan berarti hawa nafsu ya. Beda, ini sentuhan fisik. Coba Anda lihat bayi. Kadang-kadang bayi nangis. Begitu mamanya datang, diajak bicara sebentar, mungkin bayi itu nggak ngerti, tapi terus dipegang, dipeluk, tiba-tiba diam. Dia merasa tenang. Ya, kenapa? Itu salah satu bagaimana kasih ditransferkan, yaitu melalui sentuhan fisik. Kadang-kadang istri juga sama. Kadang-kadang istri kalut, waduh, pusing, bingung. Tapi begitu dipeluk sama suaminya sebentar, tiba-tiba hatinya tenang, tiba-tiba ada kemantapan lagi. Ini adalah salah satu bahasa kasih. Yang keempat, sekarang yang kelima. Bahasa kasih yang kelima adalah dilayani. Jadi dia akan merasa disayangi, diperhatikan, dikasih ketika dilayani. Bukan berarti bosi ya, merintah-merintah bukan. Tapi memang dia buat orang yang seperti ini, bahasa kasihnya dilayani, ya lebih dari kata-kata pujian. Yang penting action nyata. Oke, yang repot kalau istri bahasa kasihnya adalah dilayani, sedangkan yang suami bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian. Jadi suaminya muji, terus istrinya nggak ngerasa apa-apa, karena nggak usah gombal deh. Yang penting apa? Action nyata. Ya, jadi orang itu punya bahasa kasih sendiri-sendiri. Mari kita belajar ngerti. Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, teman kita di kantor, teman kita di gereja, di kelompok sel, apa bahasa kasih mereka? Dan belajarlah mengasihi mereka sesuai dengan bahasa kasihnya. Jadi sementara kita belajar tentang bahasa kasih ini bukan terus kita nuntut orang lain mengasihi kita sesuai dengan yang kita mau. Kalau seperti itu nanti jadinya berantakan. Tapi mari kita belajar bahasa kasih ini supaya kita bisa mengasihi orang dengan cara yang tepat, masuk di hatinya, keterima di hatinya. Dan dengan cara seperti itu, pemulihan hubungan bisa terjadi.
Persahabatan, pernikahan, keluarga, pertemanan, juga hubungan di dalam gereja, dalam kelompok sel, hubungan dengan sesama kita bisa jadi mekar, bisa jadi indah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini adalah salah satu cara kita love people with passion. Hukum terutama yang kedua, mengasihi sesama dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, itu sekilas tadi opening dari khotbah ini, yaitu hubungan, yaitu 5 bahasa kasih manusia. Sekarang kita masuk ke bagian sesungguhnya dari khotbah ini. Ya, 5 bahasa kasih Tuhan. Oke, saudara siap? Siapa di sini yang mau cinta Tuhan sesuai dengan bahasa kasihnya Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Oke, kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang pertama, kita mulai. Kalau tadi sama manusia, salah satu bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Kalau sama Tuhan, bukan sentuhan fisik, tapi sentuhan roh. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Kita ngomong kalau menyembah, maka kita harus menyembah dalam roh. Kalau kita berdoa, berdoa dalam roh. Kalau kita baca Alkitab dalam roh. Kalau beribadah, beribadah dalam roh. Apa artinya? Sama-sama kita menyembah. Ada yang menyembahnya cuma kata-kata secara jasmani, terjadinya secara jasmani. Tapi ada yang tahu menyembah dalam roh. Itu beda. Sama-sama berdoa, sama-sama beribadah seperti ini. Ada yang cuma secara jasmani saja kita beribadah. Anda mendengarkan khotbah seperti ini, sebagian mendengarkan khotbah ini hanya dengan telinga jasmani saja. Tapi ada orang-orang yang ngerti, sementara kita mendengar khotbah dengan telinga jasmani, dalam hati kita connect sama Roh Kudus. Dan ketika kita connect sama Roh Kudus bekerja akan mengurapi kata-kata tertentu, kalimat-kalimat tertentu dalam khotbah ini. Sehingga orang lain cuma dengarnya khotbah, tapi saudara dapatnya rema. Itu bedanya antara beribadah mendengarkan firman Tuhan dalam roh dan secara jasmani saja. Beda. Saya berdoa dalam ibadah ini, dalam khotbah ini, Anda bukan cuma dapat khotbah, tapi Anda terima rema dari Roh Kudus. Karena rema itu yang mendatangkan kuasa Allah bekerja. Kalau kuasa Allah bekerja, sesuatu terjadi. Saya berdoa kesembuhan terjadi. Saya berdoa mujizat terjadi. Saya berdoa kemenangan terjadi. Boleh katakan amin? Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada bedanya Anda waktu saudara di rumah baca Alkitab. Sebagian orang ngertinya cuma baca Alkitab secara jasmani, alfabetnya saja, huruf-hurufnya aja. Tapi sebagian orang ketika baca Alkitab secara jasmani, di saat yang sama dalam rohnya connect sama Holy Spirit, connect sama Roh Kudus, dan bicara sama Roh Kudus, bicara sesuatu, Roh Kudus singkapkan sesuatu, dan di situ Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba Tuhan taruh hikmat sama kita. Tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu. Tiba-tiba ada ayat-ayat tertentu yang dia urapi, bicara kuat sekali. Dan kita tangkap, kita lakukan itu. Dan terobosan terjadi. Saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini. Sebelum tahun ini selesai, mujizat pembalikan dalam pekerjaan dan keuangan saudara sudah terjadi. Sebelum akhir tahun ini selesai, Anda sudah bersaksi. Amin. Jadi sesuai iman. Jadi sesuai iman. Jadi sementara saya khotbah seperti ini, Anda harus ngerti. Saya khotbah secara jasmani, tapi dalam spirit saya terus menerus connect sama Roh Kudus. Jadi ini dua hal yang jalan bersama-sama. Karena kita ada manusia jasmani, kita ada manusia rohani. Dan bahasa kasihnya Tuhan kita connect-nya dalam roh. Nah, kita mau akan datang penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh. Kenapa? Ada penyembah yang belum benar, belum tepat, karena menyembahnya secara jasmani saja. Tapi ada yang ngerti menyembah dalam roh. Jadi belajar menyembah dalam cara yang ngena di hati Tuhan. Berhubungan sama Tuhan dalam cara yang masuk sama Tuhan. Yaitu dalam
roh. Itu yang pertama. Bahasa kasih Tuhan yang kedua. Yang kedua ya, kalau tadi yang manusia adalah hadiah. Tapi kalau Tuhan yang kedua adalah persembahan. Apakah Anda percaya persembahan saudara akan menyenangkan hati Tuhan? Yes. Amin. Kalau kita ngerti bagaimana membawa persembahan yang ngena di hati Tuhan. Kenapa saya ngomong itu? Karena ada persembahan yang tidak kena di hati Tuhan. Jadi ya saudara harus tahu loh, kita sama Tuhan itu bawa persembahan. Kita sama Tuhan itu tidak nyumbang. Sebagian orang memasukkan persembahan seperti seolah-olah nyumbang Tuhan. Sorry, Tuhan gak butuh sumbangan kita. Ya kita gak nyumbang Tuhan, kita membawa persembahan. Dan kalau sudah bawa persembahan sama Tuhan, Anda harus ngerti hatinya Tuhan gimana persembahan kita bisa diterima sama Tuhan. Anda harus ngerti ketika ibadah seperti berlangsung, kita setiap minggu ke gereja, persembahan dijalankan dan kita memberikan persembahan. Sementara persembahan diberikan, Anda harus ngerti, ada persembahan yang diterima, tapi ada persembahan yang tidak diterima Tuhan. Sebagian orang kaget mendengar kayak gini, karena sebagian orang berpikir saya ngasih persembahan aja harusnya sudah bagus. Sorry saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita. Kita butuh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca Alkitab dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan kalimat berikutnya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saya berdoa mulai hari ini dalam nama Yesus, setiap korban saudara, setiap persembahan Anda diindahkan oleh Tuhan. Amin. Lanjutkan. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya. Sorry saudaraku. Ya, Kain sudah ngasih persembahan itu nggak langsung baik, nggak langsung diterima Tuhan. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi Tuhan itu ketika menerima persembahan, dia lihat dan dia pilih yang ini oke. Yang ini not okay, yang ini diindahkan, diterima, yang ini ditolak. Sekali lagi saya berdoa mulai hari ini, setiap korban saudara diterima sama Tuhan. Persepuluhan saudara, benih profetik saudara, korban saudara diindahkan oleh Tuhan. Tapi kita harus ngerti caranya gimana membawa persembahan yang ngena di hatinya Tuhan, sesuai bahasa kasihnya Tuhan. Kain ngasih tapi gak keterima, gak sesuai dengan bahasa kasihnya Tuhan. Tapi Habel bawa persembahan dan diterima oleh Tuhan. Pertanyaannya, how? Bagaimana kita membawa persembahan sehingga diindahkan, diterima, dikenan sama Tuhan? Kalau sudah renungkan, Anda akan mendapati ketika Tuhan Yesus suatu saat bersama dengan murid-muridnya ada di bait Allah, dia memperhatikan orang-orang yang datang terus memberikan persembahan. Masih ingat kisah itu? Ya, sebagian besar dari saudara ingat kisah itu. Nah, awalnya yang datang orang-orang kaya memberi persembahan. Dan Tuhan ya oke-oke aja. Oke, good. Tapi setelah itu ditulis dalam Alkitab, datanglah janda miskin. Yang memasukkan berapa? 2 peser. Itu jumlah yang dikit sekali. Karena dia miskin. Herannya kita mencatat ketika Tuhan Yesus melihat itu kayak orang yang tiba-tiba kayak wow, kayak tertarik sesuatu. Dan dia ngomong sama murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hamba ini, janda ini, dia memberi lebih banyak dari semua yang lain. Tiba-tiba ketika dia melihat persembahan hamba itu, kayak ada sesuatu yang Tuhan Yesus demikian suka. Hamba ini, janda ini memberi lebih banyak. Wow.
Kena sekali di hatinya Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini ketika sudah bawa persembahan, Tuhan tertarik dengan persembahan saudara. Sehingga Tuhan ngomong, wow, yang ini. Pertanyaannya kenapa janda itu persembahannya begitu menarik buat Tuhan? Sederhana, Tuhan Yesus ngomong begini, sebab orang-orang yang lain memberikan dari kelimpahan mereka. Sedangkan janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan semua yang ada padanya. 2 peser yang sedikit itu buat yang lain gak berarti. Tapi buat janda ini itu segalanya. Jadi yang dilihat Tuhan Yesus bukan nominalnya. Kalau nominalnya gak ada apa-apanya. Tapi pengorbanan janda ini itu yang masuk menggetarkan hati Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini persembahan sudah menggetarkan hati Tuhan. Persembahan Anda bisa dirasakan. Dan itu ditentukan dengan pengorbanan kita. 1 juta buat saudara mungkin besar. Tapi buat orang di samping saudara mungkin 1 juta itu gak ada apa-apanya. Jadi kemampuan setiap orang beda-beda. Ketika Tuhan melihat orang yang memberikan persembahan dari kelimpahan ya biasa aja. Kenapa? Buat orang itu ya gak kerasa. Ngasih itu gak kerasa. Tapi buat janda ini 2 peser itu everything. Baru saja Pak baca cerita sama saya. Ada jemaat kita di sini yang baru aja memberikan kesaksian. Selama sekian tahun hidupnya dipelihara Tuhan luar biasa, diberkati. Dia usaha catering makanan ke rumah sakit ya. Dan itu sudah jalan bertahun-tahun. Jadi pandemi mau datangkah dia no problem karena disuplai dan dipelihara luar biasa sama Tuhan. Tapi tiba-tiba 1,5 bulan yang lalu sesuatu terjadi. Tiba-tiba dia ditelepon sama pihak rumah sakit dan rumah sakitnya marah karena cateringnya basi. Cateringnya dianggap wah ini rusak kok dikasih. Saat itu juga diputus. Padahal itu satu-satunya pelanggan yang selama ini Tuhan pakai untuk mensuplai dia. Nah Anda bayangkan tiba-tiba diputus begitu saja, kelabaanlah dia. Waduh gimana? Ya. Kondisi seperti sekarang mau cari pekerjaan apa lagi? Dan itu membuat dia sangat bergumul. Sangat bergumul sekali. Di tengah dia berdoa sama Tuhan berseru-seru, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Ayo balik lagi ibadah onsite. Karena dia sudah lama gak pernah ibadah onsite. Ya Tuhan mulai ingatkan kembali ibadah onsite. Setelah dia ibadah 1-2 minggu yang lalu. Tiba-tiba saat ibadah Roh Kudus bicara sama dia. Ini Roh Kudus bicara. Kalau Anda nggak pernah connect sama Roh Kudus, Anda nggak akan pernah ngomong Roh Kudus bicara, Roh Kudus bicara. Kenapa? Karena cuma secara jasmani. Kalau secara jasmani yang bicara bukan Roh Kudus, pendetanya yang khotbah. Tapi kalau Anda connect sama Roh Kudus bisa bicara sama saudara. Boleh katakan amin saudara. Dan dia merasa Roh Kudus bicara, semua yang ada padamu berikan. Anda tahu nggak? Dia buat makan aja sudah susah. Untuk makan anak-anaknya jual tabung gas. Sisa uang terakhirnya 15.000 rupiah. Buat Anda yang lain mungkin 15.000 rupiah itu gak ada apa-apanya. Tapi buat ibu ini 15.000 rupiah itu everything. Itu untuk dia makan sama anaknya. Tapi Roh Kudus bilang kayak gitu. Terus gimana? Dengan segenap hatinya dia persembahkan 15.000 itu. Sudah tahu nggak apa yang terjadi? Hari Minggu itu dia pulang ibadah. Hari Minggu itu juga malam. Tiba-tiba rumah sakit telepon dia. Mulai besok catering jalan lagi. Dia kaget, maksudnya besok Senin. Iya Senin. Loh ini sudah malam, besok Senin. Iya Senin disuruh jalan lagi. Terus harganya nggak sama. Dinaikkan. Jadi dia malah diberkati lebih. Saya yakin waktu dia ngasih 15.000-nya yang terakhir. Itu sama seperti Tuhan Yesus melihat janda yang miskin tadi itu. Tuhan Yesus melihat persembahan ibu ini. Tuhan ngomong yang ini doa saya seperti itulah korban saudara buat Tuhan. Tuhan akan berkenan. Tuhan suka dengan persembahan kita. Dan korban kita diindahkan sama Tuhan. Karena kalau korban kita diindahkan ngena di hati Tuhan, Anda jangan tanya deh, Anda siap-siap aja deh. Kalau hati Tuhan sudah tersentuh, satu
Tuhan ngasih perintah saja, blessing akan datang dalam hidupmu. Dan itu akan membawa perubahan yang signifikan dalam hidup saudara. Mari saya nubuatkan di dalam nama Yesus. Selama masa pandemi ini, keberangkutan terjadi di mana-mana, kemunduran dan kelesuan terjadi di mana-mana. Tapi buat anak-anak Tuhan yang tahu menyenangkan hati Tuhan, saya deklarasikan di dalam nama Yesus, blessings like never before. Berkat seperti yang belum pernah Anda alami sebelumnya tercurah dalam hidup saudara. Orang lain boleh kekeringan, tapi Anda akan dihujani dengan berkat Tuhan sampai basah kuyup dan Anda akan bersaksi. Boleh katakan amin, saudara. Haleluya. Jadi sama-sama kita membawa persembahan persepuluhan kita, sama-sama kita membawa benih profetik kita, korban kita, belajar sesuatu yang mengena di hati Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, bahasa kasih Tuhan yang ketiga adalah kata-kata pujian. Sadarilah Tuhan itu suka dengan puji-pujian kita. Makanya Daud disayang banget sama Tuhan. Kenapa? Karena Daud setiap hari 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Anda berapa kali memuji-muji Tuhan? Jadi Tuhan kalau sama Daud, sebentar-sebentar Daud ngomong, wah Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa, wah kuasanya dahsyat, wah Tuhan itu pembelaku. Tuhan itu terus dipuji-puji. Ada pas dikit Daud nyanyi, ada pas dikit Daud ngomong, wah hebat Tuhan, ajaib kasih-Mu, manis jalan sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan sama Daud, dia bisa melihat pujiannya banyak sekali. Dan Tuhan suka yang kayak gitu. Sebagian orang yang lain, kalau Tuhan sama mereka, sepi puji-pujiannya. Daud 7 kali sehari. Mereka paling banter sekali seminggu waktu di gereja. Itu pun disuruh WL-nya. Yang satu rame, yang satu melimpah, semarak, menarik, banyak. Yang satu sepi, kering, kerontang. Lain saudaraku. Lihat Tuhan itu suka dengan puji-pujian umatnya. Mulai hari ini doa saya, hidupmu melimpah dengan puji-pujian, bahkan ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Daud itu dalam personal life-nya, hidup pribadinya, dia pemuji, dia suka memuji. Bahkan sebagai raja dia mobilisasi. Sehingga bukan cuma dia 7 kali sehari, tetapi sebagai satu kesatuan bangsa, mereka itu selalu menaikkan ukupan yang menyenangkan hati Tuhan 24 jam sehari. Dan itu tiap hari. Itu yang dinamakan Pondok Daud. Gak ada raja yang lain mikirin gitu. Di zaman raja yang lain sepi puji-pujian. Tapi di zamannya Daud, wah bukan cuma Daud sendiri 7 kali sehari. Tapi tiap hari 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Terus Daud mobilisasi. Sebanyak mungkin orang, ayo Pondok Daud, Pondok Daud. Ayo pujian menyembah. Di zaman Daud, Tuhan sangat disukakan. Itu sebabnya di zaman Daud, bangsa Israel diangkat Tuhan dalam puncak kejayaan, puncak kemuliaan yang tidak pernah dialami di zaman lain. Baru dialami lagi di zaman Hizkia ketika Hizkia melakukan yang tepat seperti yang dilakukan Daud. Kenapa? Intinya bukan Daudnya atau Hizkianya. Intinya Tuhan suka dengan puji-pujian. Jadi saudara pilih kering puji-pujian atau melimpah puji-pujian untuk Tuhan. Setiap hari. Karena itu bicara setiap hari. Sebagian orang bukan melimpah pujian tapi melimpah sungut-sungut, protes, gosip. Oh saya berdoa lidah kita semuanya dikuduskan, diurapi mulai hari ini. Lidah ini dipakai untuk memuji, untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Jadi Tuhan itu disukakan dengan puji-pujian. Dan saya punya berita baik buat kita semua. Tadi sudah diumumkan juga. Mulai besok Selasa, Pondok Daud onsite dimulai kembali. Wow, ini luar biasa saudaraku. Jadi di zaman perjanjian lama tuh
ada tabernakel Musa, ada pondok Daud, ada bait suci Salomo. Tapi yang Tuhan ngomong akan dibangun kembali di akhir zaman, itu pondok Daud. Padahal pondok Daud itu kemah yang sederhana, lebih megah bait suci Salomo. Tapi yang dipikirkan Tuhan adalah pondok Daud, karena itu yang paling dikangenin sama Tuhan tuh yang kayak gitu. Makanya selama 1,5 tahun pondok Daud onsite ditutup ini waktunya dibangun kembali. Dan doa saya, Anda orang yang paling respon di garis terdepan untuk membangun pondok Daud, menaikkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Karena orang respon sama tidak, Tuhan tuh ngelihat hati. Beda nanti jadinya. Beda. Hidupmu sepi puji-pujian sama rame puji-pujian buat Tuhan, beda. Belajar hidup sama Tuhan tuh yang menyenangkan, ngena di hati Tuhan. Bukan cuma ngena di hati kita, saya maunya gini. Gak mau ya sudah, ya sudah. Tapi bukan, hidup sama Tuhan itu bukan tentang mau kita, tapi tentang mau Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin jemaat keluarga Allah Solo di sini orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang keempat, bahasa kasih Tuhan. Yang keempat adalah melayani. Ya, melayani dan tidak melayani pasti beda. Gak apa-apa gak melayani, beda. Saya gak butuh melayani, kita perlu melayani. Kok bisa? Ayo baca. Yohanes 12 ayat 26. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan terserah saya apa terserah Anda. Ini terserah Yesus, Tuhan kita. Dia yang ngomong begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kalimat terakhir ini yang penting nih, kuncinya. Perhatikan. Tuhan Yesus ngomong, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Siapa yang menghormati? Bapa. Gak main-main, dihormati Bapa. Kalau Anda datang ke istana kepresidenan sebagai tamu kehormatan, sama sebagai orang biasa, sama apa beda? Beda. Anda jadi tamu kehormatan presiden, pasti diperlakukan spesial. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda dapat tamu, kedatangan tamu, orang yang sangat Anda hormati dan yang biasa-biasa saja, Anda memperlakukannya sama apa beda? Beda. Jadi kalau sampai kita dihormati Bapa, pasti ada perlakuan spesial. Sama-sama doanya, sama-sama naikkan permohonannya. Anda dihormati Bapa, ada telinga yang khusus untuk mendengarkan dan menjawab doa-doa saudara. Saya berdoa mulai hari ini, perlakuan spesial, perlakuan istimewa Anda rasakan dalam hidupmu. Mulai dengan melayani. Oke. Sebagian orang belum paham makna dihormati Bapa ini. Tapi Anda harus tahu, Tuhan Yesus yang ngomong, di dalam kerajaan sorga terlebih besar yang melayani daripada yang dilayani. Jadi Tuhan Yesus itu bicara tentang level. Di dalam kerajaan sorga nggak sama, ada yang besar, ada yang kecil. Dan Tuhan Yesus ngomong, yang besar, yang melayani. Yang tidak, itu di bawah. Itu di sorga ada gitu loh. Yang ngomong Tuhan Yesus, bukan saya. Saya doanya nanti jemaat keluarga Allah, kita semua ketemu di sorga. Anda semua jadi pembesar kerajaan sorga. Itu sebabnya melayani. Makanya kalau orang kalau ngerti kebenaran ini, gak mungkin mau berhenti melayani. Gak mungkin gara-gara benturan sama sesama jemaat pelayan Tuhan, karena gak diperhatikan, terus kemudian marah gak mau melayani. Kita ini butuh melayani.
Karena level di mana kita melayani menentukan level besar kecilnya kita dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus yang ngomong, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Kalau Anda dihormati Bapa, engkau pembesar kerajaan surga. Itu sebabnya yang mundur melayani, sadari. Jangan biarkan gara-gara tersinggung sama orang lain kedudukanmu turun di surga karena berhenti melayani. No, itu semua gak ada artinya. Jangan izinkan krisis membuat Anda berhenti melayani. Jangan izinkan pandemi membuat engkau berhenti melayani. Rasul Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Apapun terjadi, sekali Yesus, kita mengiring Yesus sampai akhir. Kita melayani Tuhan. Kita jadi saksi Kristus. Kita selamatkan jiwa-jiwa. Itu melayani. Ayo mulai hari bersaksi. Bersaksi itu bukan tentang kita mood apa enggak mood. Bersaksi menentukan. Itu tingkat pelayanan saudara. Menentukan tinggi rendahmu di surga. Yes. Yesus yang ngomong yang melayani dihormati Bapa. Berarti yang tidak melayani levelnya beda. Yesus semua yang ngomong, ya saya bagikan ini bukan perkataan saya. Saya cuma belajar dari Tuhan yang punya surga. Makanya urusan pandemi nggak pandemi, krisis nggak krisis, saya harus tetap bersaksi, saya harus tetap menyelamatkan jiwa, saya harus tetap membuka kelompok sel, saya harus tetap memuridkan, saya harus tetap melayani. Mulai hari ini semua keluarga Allah di tempat ini, seluruh jemaat sepenuhnya 100% melayani. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Bahasa kasih Tuhan yang terakhir, yang kelima adalah waktu yang berkualitas. Tuhan itu menghargai orang-orang yang mau ngasih waktunya buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu waktu kita hidup itu terbatas. Anda boleh jadi orang kaya, tapi Anda tidak bisa beli umur. Nggak ada konglomerat yang oke, saya nambah 1 tahun 1 miliar. Nggak ada kan? Sudah waktunya lepas ya sudah. Waktunya pulang ya pulang. Nggak bisa. Jadi waktu manusia itu terbatas. Kalau dari yang terbatas Anda berikan buat Tuhan. Kayak tadi janda miskin itu. Dari hartanya terbatas. Dia kasih buat Tuhan. Tuhan menghargai. Jadi jangan sampai kita sama Tuhan ngomong gak ada waktu. Untuk ibadah gak ada waktu. Untuk doa sibuk. Untuk kelompok sel gak punya waktu. Untuk melayani gak ada waktu. No. Mari saya beritahu saudara. Ketika kita ngomong gak ada waktu, gak ada waktu, gak ada waktu untuk Tuhan. Dari pihak Tuhan sebenarnya apa yang terjadi? Karena banyak orang cuma merasa dari pihak kita. Kita ngomong gak ada waktu, setelah itu selesai. Saya nggak ngerti saat kita ngomong nggak ada waktu sama Tuhan, Tuhan ngenaknya di Tuhan seperti apa? Dan apa yang Tuhan pikirkan? Ayat terakhir ya, kita baca Lukas 14 ayat 17 sampai 21. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ini bicara tentang perjamuan. Jadi saya berdoa semua kita bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Itu pesta rohani, besar-besaran. Ayat 18. Lihat saudaraku, lihat. Orang-orang yang diajak, karena kita semua diajak. Tapi lihat responnya beda-beda. Lihat responnya mereka ini. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Macam-macam, pokok intinya gak bisa. Sopan sih ngomongnya, maaf, maaf, maaf. Tapi intinya nolak. Gak ada waktu untuk datang.
Orang-orang yang ngomong ini, mereka nggak ngerti nyampainya di tuannya ini seperti apa. Mereka cuma ngomong nggak ada waktu, setelah itu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tapi Anda harus ngerti, walaupun kita nggak sadar, kita ngomong nggak ada waktu buat Tuhan, kita nggak sadar seperti apa. Tapi hari ini Anda harus belajar dari firman Tuhan. Reaksinya Tuhan itu ketika dapat kabar semuanya ngomong nggak ada waktu, dia seperti apa? Ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Sampai di situ. Jadi ditulis, lalu murkalah tuan itu. Sampai di satu titik, oke, ini orang ngomong gak ada waktu semuanya. Ya sudah, orang-orang yang dikasih kesempatan tapi ngomong sorry gak ada waktu buat Tuhan. Sampai di satu titik, Tuhan pilih yang lain. Tuhan kasih kesempatan itu sama yang lain. Yang awalnya kayaknya belum diundang, tapi dikasih. Saya berdoa, semua yang sudah direncanakan Tuhan dalam hidupmu, semuanya 100% engkau bisa alami. 100% engkau bisa terima. Amin. Jangan pernah ngomong sama Tuhan gak ada waktu. Kalau sama Tuhan harus ada waktu. Anda kalau sudah penuh jadwalnya, terus tiba-tiba presiden datang. Saya tanya, Anda buat waktu apa tidak? Itu jadwal Anda cancel semua, Anda kasih waktu buat presiden. Kenapa? Anda menghormati. Jauh lebih dari itu. Buat raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Buat Tuhan kita harus punya waktu. Kalau nggak ada waktu, kita buat waktu untuk Tuhan. Dan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Maka Anda akan melihat apa yang sudah lakukan itu masuk di hatinya Tuhan. Itu akan dihargai sama Tuhan. Dan dalam hidupmu Anda akan melihat kelimpahan kasih Tuhan yang ajaib, yang manis. Itu nyata dalam hidup saudara. Amin. Jadi mulai hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau untuk Tuhan ada waktu. Untuk berdoa ada waktu. Untuk pondok Daud ada waktu. Untuk melayani ada waktu. Untuk kelompok sel ada waktu. Untuk ibadah ada waktu. Karena itu untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari dari hatimu katakan sama Tuhan, selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari angkat dua tanganmu dan katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Oh, dengan segenap hati telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis, yang tak putus-putusnya. Kebaikan-Mu selalu baru tiap pagi, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Saya berdoa Anda ngalami kasih Tuhan yang tak pernah habis. Amin. Kebaikannya yang tak habis-habisnya, tak putus-putusnya, selalu mengalir, selalu baru. Amin. Tiap pagi dalam hidupmu. Amin. Karena kasihnya ajaib, kasihnya manis, kasihnya indah. Amin. Tapi semuanya itu dimulai dengan keputusan Anda. Langkah pertama yang harus kita lakukan, buka hati, terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi buat saudara yang belum pernah undang Yesus masuk dalam hati, jadi Tuhan dan Juru Selamat, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati dan minta Dia jadi Tuhan dan penyelamat kita. Dimanapun Anda berada, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat. jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosa, sucikan kuduskan aku, sucikan dan selamatkan jiwaku. selamatkan. Mulai hari ini, Melayani hidupku milik Yesus, hidup milik Kristus. dan aku mau hidup bagi Tuhan Yesus. Hidupku bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Amin. Yang kedua, siapa di tempat ini mau belajar mengasihi Tuhan sesuai dengan bahasa kasihnya Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara yang mengena buat Tuhan, yang dikenan sama Tuhan. Anda yang mau, mari kita angkat dua tangan tinggi-tinggi dan dengan keras ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mulai sekarang mulai sekarang aku mau cinta Tuhan, aku mau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan. dengan bahasa kasihnya Tuhan. Mari masing-masing berdoa, masing-masing menyembah Tuhan. Mari angkat suara saudara. Oh Tuhan, aku mau mulai sekarang connect sama Roh Kudus, dalam Roh, berdoa dalam Roh, menyembah dalam Roh, bukan cuma secara jasmani, tapi juga dalam Roh. Oh ralapakasya, doa saudara, doa. Tuhan, ajari aku seperti Habel yang tahu membawa persembahan yang diindahkan Tuhan. Seperti janda miskin itu yang memberi persembahan yang dikenan, yang disukai sama Tuhan. Ajari aku Tuhan, ajari Tuhan supaya aku jadi pemuji dan penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Oh seperti Daud, 7 kali sehari Daud memuji Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan, bangun pondok Daud, bangun pondok Daud. Mari saudara semuanya doa, nyatakan komitmenmu. Aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani, aku mau melayani, aku mau melayani. Pakai hidupku, pakai waktuku, pakai tenagaku untuk melayani. Aku juga mau berikan waktu, persembahkan waktu yang terbaik. Buat Tuhan ada waktu, buat Tuhan bisa. Mari bersama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yang terakhir, mari bersama-sama
siapa diberkati hari ini? Kita lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat saudara yang rindu didukung doa, saudara bisa kirimkan permohonan doa saudara ke saya melalui JSM, Jonathan Setiawan Ministries. Baik itu di Facebook, di TikTok, Instagram, di YouTube. Anda juga bisa temukan berbagai macam konten yang berguna untuk membangun kehidupan rohani saudara. Ya, membangun leadership Anda. Bahkan di situ ada tanya jawab juga, Q&A. Anda yang punya pertanyaan kirimkan juga. Saya biasanya buat video untuk jawab berbagai macam pertanyaan di sana. Anda yang punya kesaksian, ngalami pertolongan Tuhan, jangan hanya untuk diri sendiri. Saksikan itu supaya jadi berkat buat orang lain. Itu bagian dari melayani loh. Amin. Amin. Pakai kesaksian saudara untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Karena orang-orang yang melayani dihormati Bapa. Haleluya. Mari angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.